Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Sore hari ini, saya akan dalam 1,5 jam ke depan akan menjadi host. Tidak akan menjadi narasumber, tapi menjadi host untuk momen atau event yang bernama Road to Summit. Kenapa kok namanya Road to Summit? Ya, perjalanan menuju ke puncak. Karena nanti tanggal 17 November 2020, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI akan mengadakan yang namanya The Biggest Real Estate Summit. Ya, tanggalnya 17 dan diharapkan yang akan datang nanti sekitar 10.000 orang. Oleh karena itu saya mengundang tokoh-tokohnya ya untuk datang hari ini. Ya, sebentar saya sapa-sapa dulu tokoh-tokohnya siapa. Jadi kita dalam 1,5 jam ke depan dari sekarang mulai setengah 2 atau 1.30 sampai nanti jam 3 kita akan ngobrol ya. Kita akan ngobrol dan kemudian kita akan kok berani-beraninya sih bikin target demikian ramainya gitu kan. Terus kemudian apa gunanya sih? Apakah betul ini hanya untuk insan properti saja atau untuk siapa sebetulnya? Ya, saya tidak mau berbicara lebih panjang lebar lagi. Saya akan panggil mereka semua. Siapakah mereka? Kita akan lihat. Oke. Yes. Pertama kali saya akan sapa adalah siapa dulu ya? Ketua panitia dulu barangkali. Ketua panitianya adalah Pak Daniel Handoyo. Apa kabar Pak Daniel? Halo Pak Han, kabar baik dong, luar biasa. Ya, Thank you ya Pak Han, ya udah Pak Daniel. memfasilitasi hari ini bikin rame-rame nih Arabi Summit. Dengan senang hati. Saya akan panggil lagi Pak ya teman-teman yang lain ya. Siapa lagi nih? Tadi ada Pak Daniel. Terus anu ya kali Pak Daniel, ada Ketua Arebi ya? Mana Ketua Oh ada Arebi? Pak Lukas. Kita panggil Ketua Arebi, Ketua DPP Arebi adalah Pak Lukas Bong. Halo Pak Lukas, selamat sore, apa kabar? Uh, Luar biasa, semangat pagi semua ya. Wes, Salam sehat, mantap. salam sejahtera selalu. Terima kasih Pak Ya, Han sudah menyelenggarakan acara ini. Ya oh dengan senang tentunya untuk hati. tadi dibilang untuk sahabat properti ya atau sahabat Arabi ya. Terima Wes, kasih. mantap. Iya. Iya, saya dengan senang hati untuk aja merasa terhormat ini tamu-tamu. Tamunya kurang satu. Nanti ngambek dia. Siapa ya kita panggil satu lagi ya? Satu lagi adalah Sekjen DPP Arebi, Pak Sulihin Wijaya. Halo, Halo, apa selamat siang Pak. kabar? Thank you Pak Han. Ya, luar biasa Salam ya, sudah luar dapat. biasa Pak Han. Thank you. Welcome semua teman-teman yang sudah join. Thank you sudah join di acara hari ini. Thank you Pak Ini Han fasilitasnya luar ini biasa. karena sore-sore ya, kita jangan ngobrol serius-serius kali ya. Oh boleh Pak Han. Ngopi Jangan ngopi Pak Han. ngopi. Jangan ngobrol yang serius-serius. Kalau serius nanti nggak seru kali. Ngopi ngobrol properti. Saya minta, ngobrol properti betul ya. Saya minta tolong aja nih, apa namanya Pak, bapak-bapak ini mumpung sore-sore begini, ya boleh nggak punya nggak selembar kertas dan mungkin spidol atau pen yang agak sedikit besar barangkali. Harus cari dulu Ada, nih. coba cari-cari dulu. Ya kita Siap. lihat Ya, ya, Pak Han. cari-cari. Ya kita Ready? bikin. Sudah ada? Ya sudah ada belum? Ini enaknya kalau talk show bareng sama teman-teman sendiri ini kan boleh ngerjain. Ya, kalau sama tamu yang bukan teman, wah susah ngerjain ini. Ya, ada belum nih? Ya Oke, udah. sudah. Pak Oke. Sulin ke supermarket dulu beli nih ke stationery ya. Ya ada apa adanya dah. Oke, baik. Kalau gitu sekarang sebelum saya mulai ya. Jadi saya ada pertanyaan dulu. Ya, udah ya siap ya? Ada kertas, ada spidol ya? Siap. Bapak-bapak ini bertiga, ya Pak Daniel, Pak Lukas, Pak Solihin, ini adalah orang-orang yang terlibat dalam persiapan Arebi Real Estate Summit, the biggest real estate summit. Oke, itu statementnya, belum ada pertanyaannya. Ya, pertanyaannya saya adalah dari skala 0 sampai 100, silahkan tulis di kertas putih ya berapa persen tingkat kesiapan di H-11 ini. Kan sekarang tanggal 6 nih, ya tanggal 17 berarti H-11. Berapa persen? 0 skalanya 0 sampai 100. Berapa persen
tingkat kesiapan di H-11 ini. Jangan dikasih lihat dulu, nanti saya kasih tahu kapan ngasih lihatnya bareng-bareng. Siap? Siap belum? Tingkat kesiapan H-11. Ya, sekarang baru pada mikir-mikir nih. Iya, Pak. Berapa ya gua siapnya ya gitu ya. Ini pertanyaan ya wes. Berat ini bahan pertanyaannya, kayak di saya disuruh laporan ke Pak. Iya, laporan ini. Aduh. Nih, Siap ya. Dalam hitungan ketiga ya, dalam hitungan ketiga belum. Dalam hitungan ketiga diangkat. Nanti saya mau nanya ke siapa tergantung daripada jawabannya siapa gitu kan. Siap ya. Satu, tunggu, saya juga bikin contekan dulu. Nanti saya lupa urutannya berapa. 1, 2, 3, angkat. Angkat. Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan Kelihatan tuh. nggak? Tuh. Lukas nggak Pak kelihatan. Lukas nggak kelihatan. Pak Daniel berapa? 77. Daniel Wah, kok 77. paling gede, paling besar saya. Oke. itu ya. Menarik ya. Pak Daniel 77, Pak siapa namanya? Pak Lukas 87. itu 87 dan Iya. Pak Sulihin 90. Wah, ini menarik ya. Nih, Wah, bahaya nih. begini. Angka itu Pada tingkat tinggi nih, Pak Sulihin. angka itu kan keluar tidak asal keluar. Pasti ada pertimbangannya. Kan tadi juga saya nggak buru-buruin dalam sedetik harus ngisi kan enggak gitu kan. Tapi yang menarik temuan saya adalah begini. Kok bisa-bisanya ya angka yang paling kecil itu datangnya dari ketua panitia. Ayo Nah, itu coba. dia. Saya pengen tanya, ayo ketua panitia ngomong dulu. Kenapa kok segitu gitu loh. Malah paling Pak. kecil ya, biarpun nggak kecil sih 77. Ya gimana? Ini sebenarnya ada politisnya, Pak Han. Gimana politisnya itu? Iya kan, pertama dulu teknisnya kan kita yang paling ngerti lah, karena kita kan yang melakukan gitu kan. Yang Ya. kedua, Pak Han, kalau lebih tinggi lagi, Pak Lukas bisa target lebih banyak lagi, Pak Han. jadi di dalam angka 77 ini Pak Daniel ada pertimbangan cari aman juga barangkali. Nah. atau pertimbangannya gini Pak Daniel. Gua itu bilang ketika kesiapannya 77, lu pada bantuinnya lebih banyak lagi dong, gitu ya. Bisa jadi. Lalu Enggak. Biar Pak Sekjen apa ketumnya juga bantu mikir juga. Karena itu jangan Kan kita kerja tim. Iya, jangan cuma modal kasih angka gitu ya. Oke, Pak Daniel mungkin boleh cerita sedikit. Kenapa sih kok menurut Bapak tingkat kesiapan segitu dan mungkin langkah-langkah apa sebetulnya yang dalam bayangan Bapak ini mau dilakukan untuk kan Ya, tinggal sekarang 11 hari. Ya, sekarang kan mulai dari H-2 minggu Pak Han menuju acara itu sebenarnya kita lagi hektik banget. Iya. Karena persiapan digital ini kan nggak bisa pas di hari H saja. Sebelumnya kita juga sudah ada persiapan nih. Ada beberapa rekaman dari sponsorship semua yang kita kumpulkan gitu kan. Iya. Nah, ini semua sekarang. Lalu kita juga lagi mengejar dengan jumlah orang yang register, target peserta segala macam itu kita lagi kebut sekarang nih Pak Han. Ya, terus? Jadi memang kalau tanya upaya-upayanya justru memang upaya tertinggi itu adalah ya memang 2 minggu sebelum acara ini, karena ini kan acara kan online, kita kan gelar online. Iya. Nah online itu ya nggak bisa pas hari hanya aja kita kerja, tapi sebelumnya juga sudah lakukan gitu. Ya seperti setup untuk studio, cek untuk lightingnya segala macam itu udah kita jalani dari sekarang ini Pak Han. Dan Ya semuanya kita coba upayakanlah supaya nanti sahabat RID kan semuanya bisa mendapat manfaat, udah dapat nonton juga enak juga. Kita juga uji coba internetnya Pak Han gitu kan supaya nggak putus-putus gitu kan, gimana cara editingnya supaya semuanya juga nyaman, nonton juga seru misalnya gitu kan. Nah itu yang kita semua lakukan sih saat ini sih Pak Han. Kalau lihatnya Pak, saya sih sebagai orang dalam dan orang luar gitu kan, orang dalam yang di luar gitu ya. Kalau lihat narasumbernya sih nyenengin banget ya Pak ya. Betul. Ya, nah memang sekarang juga kan kita konfirmasi semua juga nih Pak Han, jangan sampai nanti kan udah pas hari hanya nggak bisa gitu kan. Ya, ini lagi was-wasnya tertingginya nih Pak Han. Bahkan saya melihat kalau narasumber yang seksi before lunch itu dari tadinya 6 orang nambah malahan ya.
Iya, iya, Luar edukasinya, biasa. iya betul. Iya, Ya kita betul kita ya, beruntung lah, edukasi. maksudnya sekarang ini kan banyak narasumber mau berbagi sebenarnya. Begitu Iya, kita sampaikan bahwa ya ini pesertanya kan bukan hanya agent properti sebetulnya, tapi para pelaku properti kan juga kan developer juga, pembeli juga, orang perbankan aja kemarin juga apa namanya info ke saya mereka juga pada pengen daftar, pada pengen dengar mengenai kepailitan dan segala macam gitu kan. Ya kita cukup happy sih sebenarnya. Banyak pihak yang sekarang ini mendukung. Jadi kayaknya pandemi ini sebenarnya blessing juga sih menurut saya sih buat Arebi ya. Jadi kita punya kesempatan Pahan untuk bikin acara yang memang bukan hanya sebatas kalau dulu kan offline kan cuman kebanyakan ya, Jabodetabek ya, Pak Lukas, Pak ya, Sulihin ya ya. yang bisa datang ya. Sekarang ya kita bisa lebih nasional lah, bisa lebih merata deh. Semua setiap daerah bisa mendapat edukasi juga gitu loh Pahan. Ya, jadi nggak ada batasan yang namanya geografis gitu ya. Sama yang Ya, menarik adalah narasumbernya bisa banyak karena buat mereka itu tingkat kesulitannya untuk ikut berkontribusi menjadi lebih rendah ya. iya, Ya, iya. masalahnya mungkin cuma satu nanti wifi gitu kali ya. Iya, pulsa Pak, pulsa, Oh, pulsa. pulsa. Kalau lihat narasumber sih mestinya pulsa enggak kali ya. Takutnya tuh wifi-nya drop atau apa Enggak, gitu ya. maksudnya pulsa ininya, apa namanya, penontonnya, sahabat Oh, Arif yang pulsa nonton nanti. penonton Nah, ya, ini karena betul. acaranya kan bagus semua, mesti ikutin semua. Ya, jadi yang nggak boleh lupa berarti kalau lihat, nah saya coba coba garis bawahi beberapa hal yang sudah dikatakan pertama kali soal narsum itu semua luar biasa ya. Kalau saya melihat, oh saya juga melihat, bisa-bisanya dapat ini, bisa-bisanya kepikir itu gitu loh. Saya itu nangkepnya begitu ya. Baik sesi yang sebelum lunch maupun yang sudah lunch itu, kalau menurut saya hampir dibilang menarik semua gitu kan. Nah ini yang apa namanya sangat luar biasa itu satu. Yang kedua bahwa Pak Daniel mengatakan tadi bahwa yang penting sekali disadarin adalah ini itu tidak hanya untuk orang properti ya. Ya misalnya katakanlah broker, developer, developer, builders ya, orang yang membangun, terus kemudian investor, tapi untuk siapa aja karena semua manusia akhirnya terkait dengan properti ya nggak mungkin enggak ya. Ya dia beli rumah, dia nyewa rumah itu kan investasi rumah itu kan semua properti semua. Jadi mungkin sekedar catatan daripada saya nanti lupa bikin catatan di belakang. Teman-teman semua yang ada di sini, yang Anda menonton di Maestro Channels, ya perhatikan satu hal yang penting adalah ini tidak hanya untuk insan properti, ya. Atau kalimat lainnya adalah kalau Anda itu ada dalam hidup Anda itu berkaitan dengan properti, maka acara ini menjadi bermanfaat buat Anda. Bukan hanya sekedar yang benar-benar di industrinya. Ya, sejauh Anda mau beli properti, mau jual properti, tinggal di sebuah properti kan nggak mungkin nggak kan, gitu ya. Itu gitu ya, Pak Adeng. Ya, Nanti saya kurang ada lebih kembali begitu, pertanyaan Pahan. lagi. Ya. Saya ada pertanyaan lagi. Nah, tetapi saya mau nanya ke bagian yang kedua. Tadi kan Pak Daniel Handoyo sebagai ketua panitia tingkat kesiapannya itu 77%. Ini yang saya menarik ini. Saya nggak mau nanya Pak Lukas. Nanti Pak Lukas saya ada pertanyaan lain. Ya, saya mau nanya sekjen aja. Sekjen atau Pak Lukas ditanya dulu atau mendingan langsung sekjen aja nih? Sekjen aja dulu, sekjen. Sekjen. Sekjen, gitu kan pertanyaannya ini sekjen. Kok kalau bahasa kasarnya kok lu berani-beraninya naruh 90% lu alasannya apa gitu sekjen? Coba. Karena satu Pak, alasannya kan waktu sudah dekat juga Pak Handoko. Iya. Nah, kita juga kan kalau dari persiapan kita tahu saya tahu kan perkembangan setiap harinya. Jadi saya tahu sampai semana, sampai gimana, semua kita udah preparation. Saya cuma 90% itu karena saya tinggal berdoa saja Pak Han, supaya hari H-nya itu lancar semua. Kalau 100% nanti Pak Hans marahin saya. Katanya 100% itu buat Tuhan gitu ya, kita jadi tinggal 90%. Jadi percaya dan yakin sekali acara besok tanggal 7 pasti sukses Pak Han. Karena persiapannya juga luar biasa. Persiapannya luar biasa. Ya, persiapannya itu luar biasa sekali. Timnya luar biasa sekali Pak. Oke, nah itu berarti sebetulnya saya boleh nanya kepada, yang sangat menarik ya, terus terang sejujurnya ini, apa namanya, Anda semua ini bikin kangen loh. Padahal kalau officially resminya itu kan saya tidak di dunia properti langsung, itu kan 17 tahun loh. Tetapi saya ngajar masih gitu ya, bikin komunikasi gini masih, meeting di tempat saya aja bisa gitu kan. Itu juga sebenarnya saya kadang-kadang mikir, ngapain ya kok pada meeting di tempat gue juga gitu ya. Tetapi ya itulah sebetulnya yang namanya network sudah dibentuk, kita saling mensupport ya kan, dan ini bermanfaat buat masyarakat banyak gitu ya. Apalagi sama Pak Solehin ditambah doa kan tadi.
Betul ya, ditambah Betul, 2. Pak Hans. Nah, Pak Lukas, sekarang saya mau ke Pak Lukas. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit susah, nggak suruh jawab Waduh. kenapa kok Saya harus 87. menyimak baik-baik nih. Jadi gini Pak Lukas, eh, meskipun walaupun tadi kata Pak Daniel ini pertama kalinya menggunakan digital atau virtual, tapi kan sebetulnya eh, the biggest real estate summit ini kan bukan pertama kali, ya. Dan saya masih ingat sekali kebetulan tahun lalu itu ya 17 November juga ya, saya jadi pembicara juga tuh di sesi kalau saya selalu bilang itu sesi jahanam juga gitu loh. Saya kebagian tuh sesi selalu setengah 2, setengah 4 gitu loh. Jadi jadi 800 orang itu ya. Padahal waktu itu saya sempat bilang, iya yakin nih 800 orang nih gitu kan. Dan buat saya waktu itu tingkat kesulitan paling tingginya adalah apa? Di Hotel Raffles yang mewah banget ya. 800 orang pakai round table. Kalau seandainya 800 orang itu modelnya teater aja saya nggak terlalu masalah karena areanya tidak terlalu luas gitu kan. Nah, ini yang saya ingat, tapi sebagai ketua kan Pak Lukas pasti lebih ingat lagi. Jadi sebetulnya Real Estate Summit ini sudah berapa kali diadakan dan selama ini performanya seperti apa? Silakan Pak Lukas. Wah. Ini terima kasih Pak Han ya, juga buat para sahabat properti, tentunya sahabat Arebi juga, bahwa memang acara kita ini kita akan kemas sedemikian rupa bahwa Arebi Summit itu memang itu satu puncak acara dari sequel atau seri-seri acara-acara baik di DPD maupun di DPP ya, untuk keseluruhan Arebi, dan sebenarnya penutupnya itu adalah Estate Summit ini ya. Dan memang ini adalah acara rutin tahunan dari DPP ya. Jadi ini adalah domainnya DPP dan ini kita selenggarakan setiap tahun dan umumnya tuh jatuh di bulan November bertepatan dengan ulang tahunnya Arebi. Jadi hari lahirnya Arebi. Jadi sekalian kita ada peringatan. Dan kalau ditanya sudah keberapa kali ya, mungkin Pak Sulihin yang paling tahu. Tapi semenjak saya jadi ketua, ini adalah tahun kedua ya. Dan kita, setahu saya belum pernah miss ya, setiap tahun selalu kita bikin acara, kecuali waktu tahun 88 ya, 9, berapa ya, 2018 ya, itu ada sedikit miss karena kita ada Munas ya, pemilihan ketua dan lain sebagainya ya. Tapi yang tahun lalu itu memang sangat-sangat luar biasa karena memang saya lihat DPP Arebi ini sudah selayaknya bahwa kita menyelenggarakan satu hajatan tuh skalanya mesti skala nasional, skala internasional dan lain sebagainya. Toh kita ini wadahnya para broker properti top di tanah air gitu loh. Kenapa kita nggak bisa menyelenggarakan yang terbesar? Dan berkat kerja keras dari panitia itu bisa kita realisasikan. Nah, tahun ini, ya silakan gimana Pak? Tunggu potong dulu, kasih informasi dulu Pak Sulihin. Iklan lewat. Iklan lewat, ayo Pak Sulihin. Berapa kali sebetulnya? Yang ini kan yang tahun lalu pasti di Raffles, saya ingat. 2018 tuh Miss saya ingat juga itu. Ya. Ya, soalnya ketahuannya kalau apa namanya Miss itu adalah apa? Saya nggak diundang. Kalau nggak diundang berarti miss. Wah, ini kode nih, kode. Terus 2017 di mana itu, Pak Sulihin? Arebi Summit ini dimulai itu dari zamannya Pak Darmadi, Pak, sebagai ketua, Pak Han. Sebagai ketua, iya. Ya, dari waktu Pak Darmadi tahun kedua menjabat sebagai ketua, Pak Darmadi melakukan itu. Nah, kita pertama kali lakukan itu di Hotel Ciputra di Grogol, Pak Hans dulu. Iya. Pertama kali itu kita start itu. Dan setelah itu setiap tahunnya berjalan, Pak Hans. Jadi setiap tahun padahal nggak pernah miss itu kita. Dan jadi berapa? 2000 Pak Darmadi itu 2000 sebentar lupa saya. 3 tahun. Berapa tahun lalu lah gitu? 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun loh. 9 tahun ya. Ya, Pak Hans. Jadi 2011-an kali gitu ya. Ya. Pak Darmadi kan Pak Darmadi 2 periode, 6 tahun. Ya, 6 tahun. Tambah Pak Hartono 3 tahun, Pak. Ya, 9 tahun. Iya. Tambah ini 2 tahun, Pak. Ya. Jadi kita kurang lebih ya waktu itu selalu kita di hotelnya itu di Ciputra, di Hotel Ciputra. Pertama kali itu Hotel Ciputra, Pak, kita. Oke. Itu yang pertama kali. Dan biasanya Pak Darmadi itu memang sudah konsep itu dari dulu adalah akhir tahun, bertepat ulang tahun ya. Dan sekalian kita rakernas atau munas. Itu biasa acara ini dipakai, Pak Hans.
Iya. Jadi ya kalau ngomong berapa kali mungkin ya 9 mungkin 8 kali Pak Hans. 8 kali ya. Ya. Ya, saya ingat ada yang nggak di tengah Jakarta, mungkin agak sedikit ke Tangerang barangkali waktu itu sempat. Waktu itu sempat di Novotel, Hotel Ya, Tangerang. ya, di Mas, 2015 rasanya ya. itu. Ya, Pak. 15 atau 16 ya? PCR Ya. coba lihat Bang. Iya. Terus berapa kan? Ya, luar biasa. Oke, baik. Jadi itu ya, jadi memang selama ini sukses terus. Dan yang memang sebetulnya dari waktu ke waktu, ini, tunggu sebentar, ada yang bocor suaranya. Ya, dari waktu ke waktu makin lama makin sukses juga ya. Gitu ya. Karena kalau yang lalu itu, aduh, saya juga nggak kebayang itu. Yang berani ngimpi itu yang hebat sebetulnya. Nah itu Pak Solihin ketuanya tuh Pak Han. Ya, coba cerita sedikit tuh tahun lalu. Meledak. Makanya Pak Solihin tahu banget Pak Han. Makin deket- Gimana ceritain tahun lalu. Jadi kan ini gini kalau saya melihatnya ya. Ini beban, istilahnya tuh Pak Solihin sudah pernah terbebani dan kemudian membereskannya dengan bagus. Sekarang bebannya dilempar ke Pak Daniel. Kan kelihatannya begitu ini polanya. Sebetulnya kalau menurut saya paling pintar itu Pak Lukas. Iya. Benar-benar Iya, Pak Hans. betul kan? Ngasih Ya, kerjaan jadi ke orang. cerita dulu Pak Solihin. Itu saya masih ingat banget, luar biasa itu. Iya, tahun kemarin. Lo ingat Pak Solihin, saya pernah nelpon. Itu saya bilang, yakin lu 800 gitu ya pertanyaan Iya, saya kan. betul Pak Hans. Jadi gimana cerita. Jadi gini Pak Hans, tahun kemarin kan memang kita mencoba sesuatu yang merubah pola yang dari yang lama menjadi yang lebih baru. Itu inisiasi dari Pak Lukas, Pak Hans. Jadi kita, ya namanya juga sekjen kan dikasih kerjaan sama ketua Pak Hans. Ya, lu jadi ketua panitianya dah, untuk beresin ini coba kita naik level. Nah, kita memang mencoba naik level, tapi kan kita pikirkan juga bagaimana mengemas acara itu sehingga orang tertarik untuk ikut Pak Hans di acara itu. Nah, kami juga agak surprise itu karena apa? Waktu acara kemarin, ya saya bicara sama tim panitia lah, bukan saya sendiri lah. Itu semua kerja keras semua teman-teman Pak Hans sebenarnya. Termasuk jujur support dari pihak Ciputra Pak Hans untuk Raffles-nya Pak Hans itu kita. Kalau nggak ada support Ciputra juga kita mungkin ya nggak berani menyelenggarakan itu Pak Hans, jujur aja. Karena mendapat support dan kita coba percaya diri Pak Hans, melobi juga para developer. Waktu tahun kemarin kan masih lumayan enak, jadi kita ngobrol sama mereka, minta sponsor, bicara sama mereka, audiensnya berapa, bisa dapat berapa. Puji Tuhan Pak Hans, disupport oleh teman-teman, disupport oleh para developer itu, bank juga support waktu itu, banyak sekali yang support Pak Hans waktu itu. Jadi kita bisa menyelenggarakan itu, dan teman-teman juga yang saya paling surprise, teman-teman tuh mau join dan berbayar waktu itu Pak Hans. Dan itu yang buat saya, wah, jadi teman-teman tuh sudah sadar diri pentingnya acara ini untuk mereka mendapatkan knowledge Pak Hans sebenarnya. Seharusnya dengan kali ini tidak berbayar. Betul Pak Hans. Ya, seharusnya dan tidak perlu beringsut dari rumah. Betul Pak Hans. Ya, seharusnya ini kendala menjadi lebih ringan ya. Biarpun mungkin sekarang saya mau tanya dulu ke Pak Daniel. Pak Daniel, kan di satu sisi harusnya peserta ini kendala menjadi lebih ringan kan. Kan tidak perlu beringsut dari rumah, itu satu. Yang nggak perlu bayar, itu dua gitu kan. Biarpun mungkin nanti ada donasi untuk Aribi Peduli kalau nggak salah ya. Iya, betul. Aribi Care, Pak Hans. Aribi Care, ya. Oke, nah sekarang mungkin pertanyaan saya nih, Pak Daniel, jangan-jangan yang bikin 77 ini karena sponsor masih kurang atau apa. Kalau peserta katanya sih udah banyak banget ya, tapi tentu aja kita nggak puas. Kalau bisa nembus seberapapun besarnya, semuanya cuma di YouTube ya Pak ya. YouTube DPP Aribi kalau nggak salah ya, di YouTube DPP Aribi. Pak Daniel. Sebetulnya nih apa yang apa namanya? Mungkin kalau yang bikin Bapak 77 itu, yang bikin Bapak 77 itu sebetulnya apa sih yang mungkin perlu didorong lagi sekarang ini? Ya, yang pertama ya pasti tentunya ya kita berharap sih registrasinya lebih banyak Pak Han. Iya. Ya kan, karena memang kan kita pikirkan momentum ini baik sekali untuk memperkenalkan Aribi sebenarnya secara lebih luas lagi, memperkenalkan profesi broker properti yang profesional itu lebih baik lagi gitu sebetulnya di situ. Nah, selain itu juga kita pengen kasih edukasi sih, karena kita tahu bahwa zaman pandemi seperti ini kan cara-cara kerja kita sebagai broker itu tentunya berevolusi ya Pak Han ya gitu ya. Jadi makanya itu kenapa kita bikin kelas edukasi Pak Han. Gitu ya. Edukasi itu mencakup juga banyak hal tuh, kalau misalnya teman-teman semua di sini juga bisa refresh kembali gitu kan,
para pembicara-pembicara itu, kita mengambil berbagai macam aspek. Baik dari Coba. sisi Mungkin keuangan, finansial ada, ya, Pahan. ceritakan Iya. pasti Bapak hafal tuh narasumbernya, dijual deh Narasumbernya, iya banyak Pak, ada 7. Ya ada kan, dari 7 sisi ya. finansial ada, Ya. sisi hukum Legal ada itu, ada. Ya, Ya, bahkan kita betul, mendapat dukungan yang luar biasa dari 2 pengacara kondang kan, yang sebenarnya sudah sangat terkenal lah, Ya. gitu ya kan. Nah, lalu dari tentang creative thinking juga kita juga Ya, saya lihat ada gitu. Ernest Prakarsa itu ya. Ernest Prakarsa, iya dia lagi naik daun nih Pahan, lagi banyak dia bikin webinar juga ngajar mengenai digital creative thinking gitu Tapi kan. ini nggak boleh ada salah pandangan ya bahwa Ernest nggak stand up nanti kan, dia akan ngajar tentang creative ini semuanya thinking. Full kita edukasi deh, bukan hiburan deh kalau kali ini sih. Lebih serius lah. Serius. Tapi tentu saja nggak mungkin kita mengharapkan Ernest terus kemudian terlalu serius, pasti enggak kan. Oh, enggak. Ya, jadi artinya betul. ada edukasi tapi ada entertainment-nya gitu ya. Kelihatannya ya. Iya. Jadi Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Pak Hans. butuh pengetahuan sama hiburan lah kira-kira gitu ya. Betul Pak Hans. Yang lagi butuh dorongan api besar juga ada Pak Han. Kita undang mantan ketua umum Arebi periode sebelumnya untuk bicara. Wah. Iya. Iya. Saya masih ingat judulnya tuh Fight Like a New Tiger. Ya. Kenapa New Tiger? Karena yang dihadapi new normal. Atau Tiger yang sebelumnya kan udah tua, ini New Tiger lagi. Ini anaknya Jadi milenial, Tiger milenial. New Tiger yang menghadapi new normal ya. Saya melihat ya ada sejumlah orang yang bahkan ada Pak Hotman Paris juga ya akan membahas tentang Soalnya isunya lagi ini kan lagi cukup hot lah Pak Han. Ya kan, beberapa waktu lalu itu kan kita banyak dengar lah, banyak developer mengajukan either di pilot kan atau mengajukan pilot gitu kan. Nah, lalu kita juga dapat support dari Facebook, Pak Han. Oke. Bagaimana memasarkan dengan digital marketing seperti itu. Dia akan jadi narasumber juga ya yang dari Facebook itu. Betul. Pak Aldo. Pak Aldo ya. Jadi gini, Nah, saya membayangkan berarti itu ilmunya tidak hanya semata-mata untuk para broker sebetulnya ya. Apapun juga industrinya kalau dia mau jualan dan menggunakan platformnya Facebook, datang itu ya tidak ada salahnya kira-kira begitu ya. Betul, Pak. Keuntungan yang luar biasa. Iya. Oke. Pak Daniel, balik lagi nih, kan saya belum dapat rundown-nya, cuma dapat daftarnya. Itu nanti paralel atau ganti-gantian sih? Iya, sebenarnya gini Pak, jadi yang kelas edukasi ini kan kita juga tadinya nggak menyangka Pak, bahwa kita bisa provide sampai dengan 7 kelas sebenarnya gitu. Sedangkan di satu hal yaitu online itu kan kebentur waktu, Pak Han. Iya, betul. Kalau memang semuanya kita mau bikin secara satu persatu gitu, setelah satu selesai, satu mulai gitu kan, akhirnya acaranya bisa besok Pak Han. Iya, betul. jadi kita bikin aja, jadi paralel nih, dibagi dua waktu gitu kan. Satu waktu tuh ada isi 3 kelas, ada yang isi 4 kelas gitu. Jadi ya tergantung deh teman-teman di sini mau lagi pengen tertariknya bidang apa, bisa masuk gitu ke sana. Tapi kan nanti semuanya ada rekaman nih Pak Han. Ya kan melalui kita kan pakai YouTube kan gitu kan. Jadi nanti bisa dinonton ulang deh kira-kira gitu. Pertanyaannya adalah begini. Yang kan kelasnya ada yang paralel tuh. Yang disiarkan nanti satu yang live itu 1-2 aja atau semuanya atau gimana? Semuanya live Pak, nanti semuanya live di YouTube, ya. Oh, oke. Ya, tinggal dipilih kayak semacam masuk ke dalam room-nya aja gitu, masuk ke dalam room yang mana gitu kan. Iya. Oh, luar biasa. Nah, ini dimungkinkan karena apa ya? Teknologi ya, Pak Daniel ya. Teknologi benar. Ya, tinggal bagaimana. Nah, sebetulnya ditambah aja mungkin saya rasa begini sih Pak Han, dengan era pandemi ini kayaknya orang lebih suka untuk sharing ya Pak Han ya. Iya. Lebih mudah untuk berbagi gitu. Itu sih yang makanya menurut saya juga kita kayaknya blessing juga sebenarnya kita bisa bikin online, malah justru lebih banyak konten yang kita bisa berikan gitu loh. Hanya mungkin potong sedikit ya Pak, pengalaman kami adalah bagi teman-teman semua yang ada di sini yang kebetulan mengikuti Maestro Channels, ada satu hal yang penting sekali adalah apa? Tadi Pak Daniel mengatakan makin banyak orang berbagi ya. Nah, apa konsekuensinya dari makin banyak orang berbagi? Itu banyak yang kontennya nggak jelas. Jadi maaf ya, kalau boleh saya bilang,
Anda akan suatu hari ikut acara dan kemudian selesai acara atau baru jalan 2-3 menit atau 5 menit atau 10 menit terus kemudian Anda keluar. Karena apa? Nggak ada isinya. Ya yang ngomong itu apa namanya itu lagi. Tapi yang ini kerasanya sih saya nggak tahu deh. Mestinya dijamin itu saya Pak Lukas. Pak, kira-kira dijamin nggak tuh narasumbernya? Kalau lihat namanya sih luar biasa semua. Itu gimana Pak Lukas? Kita memang ambil tuh ya paling nggak public figure atau tokoh nasional lah yang jadi pembicara ya. Kita lihat ya kelas-kelasnya itu begitu bombastis sampai orang tanya sama saya, Pak, yakin tuh dia mau jadi pembicara? Saya bilang yakin gitu loh. Jadi, oh Pak, saya daftar dan lain sebagainya. Pak, ini saya bingung nih Pak. Ini Bapak ada 7 kelas, saya baginya gimana ya? Nah, sampai ada yang bertanya sampai seperti itu, Kak. Saking semua kelasnya itu memang punya bobot yang katakanlah cukup berimbang dan cukup bagus. Ada yang mau ngomong, saya kira, kenapa lawyer kita ada 2? Satu ngomongin kepilotan, satu ngomongin tips gimana sih kalau kita mau milih properti, beli properti, tipsnya itu seperti dari apa? aspek legal, dari sisi aspek legalnya. Nah, itu kan dibawakan oleh pentolan-pentolannya. Itu si orang lama lah itu Erwin Kaldo. Orang lama, betul. Orang lama memang lawyer property kan. Betul, dia menspesialisasikan dirinya sebagai lawyer property. Ya, Yang satunya lagi lawyer kepailitan. Dan memang jagonya. Iya. Selain itu banyak lawyer-lawyer yang ikut nonton pastinya, ikut hadir di kelasnya mereka masing-masing. Kapan lagi mereka bicara terus kemudian kita bisa belajar banyak kan gitu ya? Iya, dan free lagi Pak, jangan lupa. Mantap. Ya, saya melihat kok tadi saya lupa tadi yang nyebut siapa. Bahwa ini itu ujung-ujungnya adalah untuk Pak Sulihin yang bilang ya, ujung-ujungnya adalah mengatakan bahwa Aribi itu memang apa ya, mendeliver yang namanya values, nilai ya. Jadi bukan cuma sekedar, maaf nih kalau istilah dulu, bukan sekedar calo yang ada yang butuh, ada yang ini, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan mengedukasi, bukan hanya mengedukasi para pemainnya saja, tapi juga mengedukasi masyarakat ya, bahwa pentingnya properti yang legalnya benar, terus kemudian kalau ada masalah mesti gimana, terus kemudian kepada salesnya juga bisa bicara tentang kreatif, ya, terus kemudian menggunakan media yang ada, sekarang nggak bisa dihindarin kayak itu, media-media sosial kayak tadi contohnya Facebook itu kan, unavoidable ya, mau nggak mau harus dipakai. Dan maaf nih sekarang kalau kita bicara seperti ini, barangkali kita punya itu ya cuma 20 atau 15% kali kapasitasnya yang dipakai, selebihnya lagi nggak dipakai sebetulnya, sama seperti handphone kita kan gitu. Ya, handphone saya itu aja itu ya bisa buka garasi, bisa nyalain AC, itu aja saya tahunya baru belakangan loh. Nah, pernah tahu ceritanya handphone saya bisa buat buka garasi, nyalain mobil. Cerita dong Pak Ans. Oh itu gampang banget. Jadi biasanya kalau saya udah biasanya kalau saya lagi pergi-pergi itu, terus kemudian kan saya suka kalau masuk kamar tuh AC-nya udah dingin gitu kan. Ya gimana caranya nyalain AC di kamar? Nyalain AC di kamar dengan menggunakan handphone kita, kan gitu. Ya, yang saya lakukan adalah saya pencet angka-angka tertentu, sana bilang, ya Pak Andoko gitu kan, tolong dong nyalain AC, selesai. Ya, AC saya nyala, begitu saya nyampe, AC-nya sudah nyala. Iya, sudah dingin. Ya itu handphone saya bisa dipakai buat nyalain AC. Ya. Nah sekarang itu cerita ya. Apa namanya? Ini tujuannya tuh mulia banget gitu ya. Jadi saking mulianya, tuh ada yang lupa. Pak, tadi mau nanya Pak Daniel, sponsor itu kurang apa enggak sih? Daniel, ini orang nggak bayar ya, selepas dari masalah narasumber juga dengan kesungguhan hati mendedikasikan waktu dan pikirannya ya. Tetapi kan tetap aja ada yang harus dikeluarkan nih kalau kita pakai outsource buat misalnya mulai dari desain, mesti apa kan nggak semuanya murni bisa sumbangan atau donasi. Nah, sponsor itu kan kalau seingat saya dulu saya mantan sekjen jadinya masih rada-rada ingat gitu ya. Itu biasanya adalah dari para broker sendiri, dari developers, dari bank ya, bank-bank terutama yang memberikan KPR dan juga dari para filantropis ya. Dari para filantropis ini juga banyak. Nah, sekarang ini ada himbauan nggak Pak? Ayo nyumbang atau donasi untuk kepentingan sama itu Pak Daniel mungkin yang ya kalau Pak Sulihin mah udah tenang, dia pusing-pusing amat. Dulu gua hasilnya bagus banget. Ya, katanya dengar tuh hasil dari Real Estate Summit yang bayar dan meledak itu katanya bisa beli kantor segala macam, itu isunya begitu. Tunggu. Sebelum Pak Daniel jawab itu, saya pengen dengar klarifikasi, bener nggak sih? Enggak, Pak.
Dan Gimana tuh? enggak, Tapi katanya sekarang punya kantor sendiri, nggak nebeng. Dulu kan kerjanya nebeng aja. enggak Pak. Tetaplah kita enggak sampai segitu Pak Hans. Masih sewa lah kantor. Masih sewa, tapi Sewa. Heeh. Tapi sekarang keuangan tuh lebih sehat, puji Tuhan. Ya, Itu aja Pak Hans. Jadi kita organisasi itu lebih sehat Pak Hans jadinya. oke. Jadi kita tuh lebih gampang melakukan aktivitas untuk pengembangan kantor-kantor kita yang lain, DPD-DPD lain, bisa mensupport lah Pak Hans. Balik tuh, mumpung sekjennya ngomong. DPD itu sekarang ada berapa sih? DPD sekarang yang DPD, pembentukan DPD itu udah 12 kita Pak Hans. 12 ya. Ya 12 DPD, nah kita tuh ada karakter itu ada 5 kita Pak Hans. Ada di Manado, di Kalimantan Timur, Manado, kemudian kita ada di Kalimantan Timur. Di luar yang 12 ini ya? Di luar Ya. 12. 12, jadi ini Jogja, 12 plus 5 ya? Ya, ada Jogja, ada Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pak Hans. Ya, itu masih menunggu semua ini sebenarnya Pak Hans. Kita itu sebenarnya sudah ngobrol panjang lebar sama mereka, tapi ya gara-gara pandemik ini kita jadi belum lanjutin. Jogja ini zaman saya tuh sudah ada loh, terus kemudian naik turun biasanya Naik itu turun, ya? menghilang, Naik turun, Pak Hans. menghilang, ya. Kita mau jadiin dia mereka tuh DPC tadinya kan, karena dia daerah istimewa Pak Hans. Jadi harus DPD dia Pak Hans. Iya dong, dia kan levelnya level Ya, provinsi. provinsi. Iya, Jadi level kita harus provinsi. coba jadi dia itu Pak Hans. Iya. Jadi Jadi memang 12 plus 5, 17 ya. 17 ya. Kira-kira 50% lah dari Iya, total. 34. Dari total provinsi. 34 provinsi ya. Betul. Balik lagi, ini sebetulnya saya ngasih kesempatan Pak Daniel buat mikir. Entah gitu loh pertanyaannya. Emang udah cukup atau masih butuh donasi atau mungkin mau bicara sesuatu bahwa ini kan untuk kepentingan bersama ini gitu kan. Ayo dong yang masih belum. Kan ada pasti tuh yang sudah dimintain masih ntar sok kan gitu misalnya. Ayo Pak, silakan Pak. Jangan malu-malu Pak. Ya. Ya kalau donasi ya tentunya kan gini Pak Han, ya memang kan Arebi ini kan adalah asosiasi Pak gitu. Jadi memang dana yang semua yang kita pakai itu nggak semuanya juga untuk Arebi Summit Pak Han, tapi juga untuk mendukung operasional Arebi gitu ke depan gitu. Karena kan sekarang ini apalagi di zaman Pak Lukas ini kita aktif sekali untuk membuka DPD. Dan untuk buka DPD itu ya kadang-kadang memang kan prosesnya itu panjang Pak. Jadi survei dan segala macam ke sana, ada edukasi juga berkali-kali gitu ke sana baru DPD itu bisa buka gitu di sana. Tambah sekarang ada biaya masker segala macam kan, dulu kan nggak ada. Ya, lalu kita juga sekarang kan aktif untuk care Pak. Jadi Arebi Care itu kan juga setiap kali ada bencana alam dan seperti itu gitu kita langsung segera lakukan sumbangan-sumbangan gitu. Berkolaborasi tuh ya sama DPD setempat ya biasanya ya Pak Lukas ya. Itu yang kita lakukan Pak Han. Jadi memang semua hasil daripada Arebi ini ya sebenarnya bukan untuk pribadi sama sekali, tapi untuk pengembangan organisasi lah sebenarnya supaya kita punya industri lebih sehat lah ke depan seperti itu. Nah memang tantangannya besar sih Pak Han sekarang ini apalagi pandemi kan. Semua perusahaan juga ya kalau boleh dibilang semuanya tahan budget lah semuanya Pak Han. Iya kan? Kita kalau lihat sekarang yang iklan di surat kabar aja arus utama itu gitu kan, itu aja sekarang udah bisa dibilang sedikit sekali gitu loh Pak Han. Nah, cuman dengan online begini kita jadi bisa cacah paket itu jadi kecil-kecil Pak Han. Iya, nah, ini yang membantu kecil-kecil sih gitu. Jadi ya bisa banyak perusahaan-perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan uang besar gitu untuk bisa mereka ikut partisipasi muncul di dalam Arebi Summit gitu. Itu seperti itu sih Pak. Jadi pesannya jelas banget nih bagi teman-teman semua yang sampai hari ini belum mutusin, nggak usah gengsi. Kalau masih belum bisa besar karena situasinya memang seperti ini, ya kalau tadi istilahnya Pak Daniel tuh dicacah, ya ambil kecil-kecil. Tapi kalau kecil-kecil nih banyak akhirnya juga besar juga ya Pak Daniel, itu ya harapannya ya. Jadi, iya betul. Jadi sebetulnya balik lagi donasi ini tidak untuk pribadi. Saya tahu persis dari dulu kita itu kalau jadi pengurus tuh boro-boro dapat gitu kan, yang ada kita keluarnya banyak banget gitu kan, tapi itu adalah bagian daripada dedikasi ya, bagian daripada saya masih ingat dulu bikin DPD itu pakai duit sendiri, sebagian pakai duit perusahaan loh, bukan organisasi, karena sekalian kesana sekalian kemari gitu kan. Nah, sebagian lagi pakai duitnya sendiri, sebagian lagi nebeng dari orang gitu kira-kira. Sekarang tapi udah lebih sehat jauh, bagus banget sekarang lebih sehat jauh. Pak Lukas ini kan biasanya saya paling sering dengar dari Pak Lukas tuh slogannya apa sih Pak Lukas biasanya tuh? Nah, coba yang paling saya tuh berasa yang paling kayaknya paling enak banget ngomong itu Pak Lukas selalu.
Ya gimana? Dari apa tuh Pak Lukas? Silakan. Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Terus tangan begini nih, nah ada segitiganya. Oh gitu, itu A ya. Dari kita, dari kita, oleh kita, dan untuk semua. Jadi kalau kita bicara soal semua ini pasti bicara tidak semua hanya terkait dengan anggota Arebi, tetapi semua stakeholdernya Arebi ya. Jadi ya stakeholder Arebi itu bisa consumer, bisa pemberi dana gitu ya, apa namanya finance yang memberikan finance, yaitu bankers dan sebagainya. Terus kemudian bisa juga apa namanya pemerintah juga regulator, ya, karena mereka juga menerima uang pajak juga ya dari pajak. Selain itu mereka juga mensertifikasi dari anggota-anggota kita. Sertifikasi. Jadi anggota Arebi itu hebat karena salah satunya juga certified ya. Betul. Ya, biarpun di luaran sana banyak yang tidak certified, tapi kalau anggota Arebi mesti certified ya, dan luar biasa. Dan itu katanya diperbarui terus ya, Pak ya? Ya, setiap 3 tahun itu harus diperpanjang, diperbaharui. Dan ada pelatihan baru kayak upgrading gitu ya. Ada training, ada uji kompetensi lagi. Uji kompetensi lagi ya, luar biasa sekali. Oke, baik. Jadi ini mau kasih kesempatan orang bertanya dulu atau mau gimana nih? Silakan kalau ada yang mau nanya. Halo. Ya, bagi Anda yang di YouTube, Anda bisa nanya langsung. Kalau mau nanya langsung, apa aja boleh ditanya ya. Silahkan, tentu saja yang relevan dengan acara ini ya. Terus kemudian bagi yang di dalam juga Anda bisa menggunakan chat box untuk bertanya. Silahkan, ada nggak pertanyaan nih yang di sini? Oh, ini belum ada pertanyaan. Wah, semuanya terpesona, terkesima dengan 3 tokoh yang hari ini datang gitu kan. Apa namanya? Nah, balik lagi ke Pak Daniel lagi nih sebagai ketua panitia ini. Tentu saja kalau kita bicara, mungkin Pak yang butuh nanti penjelasan adalah, saya rasa itu terjadi pada saya juga, ya. Lihat narasumbernya yang sangat luar biasa, Pak Daniel. Itu butuh penjelasan teknis tentang, kan sudah tinggal 11 hari ini. Bagaimana saya caranya agar bisa mengakses semaksimal mungkin, ya. Kalau misalnya katakanlah ini tuh menggunakan Zoom, itu kan biasanya mungkin ada bilik-biliknya gitu ya, room 1, room 2, room 3. Tapi kan ini menggunakan YouTube ini. Nah, nanti mekanismenya perlu juga untuk diterangkan ke teman-teman bagaimana cara agar supaya orang itu bisa ikut ini, atau kalau misalnya ikut ini terus kemudian dia pengen pindah ke tempat lain, atau ya kalau tadi kan Pak Daniel sempat bicara bahwa toh semuanya direkam, nanti semua juga akan diupload gitu kan. Tapi kan sekarang ini kan orang pengen juga sudah, seperti saya aja sudah berpikir, kan saya nanti yang jam 2 itu bisa melihat acaranya penuh ya kira-kira. Kenapa ya saya ada di sana soalnya jadi moderator itu kan. Tapi yang pagi itu saya lihat, waduh, ini saya mau sejujurnya nih ya, buat orang yang senang belajar, ya saya boleh nyombong satu senang belajar, itu saya mulai keluar serakahnya itu 7-7-nya kalau bisa ikut semua kan gitu. So, nah nanti mungkin itu kali ya Pak, perlu penjelasan teknisnya kepada teman-teman gimana cara mengaksesnya. Kalau semua, bagaimana kalau misalnya katakanlah dia masuk ternyata salah kelas itu bukannya tidak menarik karena 7-7-nya pasti menarik. Tapi kalau sebenarnya mau pindah itu gimana? Kalau yang kelas siang tuh pasti cuma 1 doang kan, narasumbernya 4 ya. Ya. Narasumbernya 4, narapidananya 1. Kan gitu, ya. Narasumber yang, ya saya cerita dulu deh siapa narasumbernya. Narasumbernya nanti kan Pak Lukas Bong ya. Pak Lukas Bong sekarang ada di sini. Narasumber berikutnya adalah Pak Budiarsa Sastrawinata, yaitu presidium daripada FIAPSI, Organisasi Internasional untuk Real Estate Indonesia ya, itu ya, FIAPSI Indonesia. Terus kemudian juga managing director-nya dari di Ciputra Group ya. Terus kemudian ada Pak Hendro ya. Ya, Hendro S. Gondokusumo ini kan founder sekaligus CEO dari Intiland ya. Intiland. Dan itu tokoh properti yang luar biasa deh. Ya mau hidupnya itu mah di properti doang, jatuh bangun ya di properti ya. Dan Pak Hendro ini di Kadin juga Pak Handoko. Oh ya, di Kadin. Ya. Terus kemudian ada si Pak Toto Lusida ya, Ketua REI ya.
Dan itu kan 4 narasumber dan narapidananya adalah saya sebagai moderator. Oke, itu yang penting. Ayo, ada yang mau nanya apa? Tunggu kok nggak ada yang nanya ini. Wah, gawat semua nih. Tuh nggak ada yang nanya udah tadi. Sambil nggak ada yang nanya, mungkin saya bisa tambahkan ya mengenai narasumber ya. Sebenarnya tahun lalu kan kita pilih kan itu anak-anak muda, anak-anak milenial dari konglomerat lah generasi penerusnya di bidang developer ya, yang tahun lalu. Nah, tahun ini sebenarnya kita harapkan ada sesuatu terobosan lagi yang baru, tapi ternyata kita dilanda pandemi. Iya. Jadi terpaksa lah yang senior-senior ini harus turun gunung. Gunung lagi. Betul, kita panggil supaya mereka tuh membekali kita yang muda-muda ini dengan ilmu-ilmu mereka. Gimana sih mereka bisa bertahan lebih dari 3 dekade loh. Yang naik turunnya asam garamnya properti mereka udah pernah rasain lah katakannya. Saya ngelihatnya begini juga, waktu keluarnya itu senior-senior nih, pendekar-pendekar besar, saya melihatnya begini loh Pak Lukas. Ini kelihatannya diturunin untuk berbagi, kalau misalnya katalah yang junior itu belum pernah ngalamin krisis gitu kan. Yang senior nih minimum sudah kena 98, 2008, 2018 barangkali kan gitu ya. Betul. Jadi dan bahkan ada yang masih eksis gitu loh. Iya. Mereka masih bertahan dan malah cenderung berkembang. Dan kebetulan mereka nggak cuma di properti, tapi mereka juga mau berbagi di katakanlah di satu organisasi. Kebetulan kalau Pak Budiarsa, beliau kan Presiden FIAPSI Indonesia. Betul. Pak Hendro, kebetulan beliau juga adalah Waketum Kadin Bidang Properti. Ya. Dan juga ada Pak Toto Lusida, beliau juga selain developer di Surabaya, Jawa Timur, beliau juga seorang Ketua REI, Asosiasi Real Estate Indonesia. Iya, luar biasa. Jadi nah, satu lagi nih yang narapidananya. Kenapa narapidananya tuh jujur Pak ya, saya dari DKI, saya selalu panggil Pak Handoko ya. Gitu ya. Karena saya merasa Pak Handoko ini adalah satu jembatan buat kita. Beliau juga pernah di bisnis brokerage properti ini cukup lama dan saat ini beliau tuh bisa melihat dunia luar di luar bisnis properti ini lebih luas. Karena beliau ada di satu kata konsultan ya, maestro consulting itu yang memberikan kita satu wawasan yang beda bahwa kita bisa melihat selain sisi properti bisa sisi bisnis yang lain juga. Nah, dari saya di DKI tahun lalu juga saya undang, tapi tahun lalu lebih banyak ke arah untuk motivasi dan lain sebagainya. Nah, tahun ini sebagai moderator ya, untuk menentukan moderator itu kita memang perlu milih-milih siapa sih yang pas jadi moderator gitu loh. Nah, kita perlu orang seperti itu, Pak. Sejujurnya saya tersanjung di satu sisi, tapi di sisi lain tersinggung. Kenapa tersinggung? Kenapa, Pak? Pak Lukas kan cuma menyebutkan 2 ya, bahwa di posisi properti punya pengalaman, di dunia lain juga di bisnis yang lain juga punya mana. Saya itu juga punya pengalaman di dunia lain. Itu yang nggak disebut. Iya, di dunia maya. jadi itu yang mungkin jadi alasannya mungkin 3 itu kali ya. Balik lagi, mungkin 3 kalau gitu ya. Pak Solihin ada masukan nggak apa yang terkait dengan ini? Karena Pak Solihin pastinya punya pengalaman tapi yang lebih konvensional, sementara nanti yang akan dijalanin Pak Daniel ini kan lebih virtual, lebih lebih digital gitu. Silakan. Ya Pak Hans, jadi tantangannya kalau saya boleh tambahin sedikit aja. Ya ini kumpulin pembicara, kemudian ide mengajak semua pembicara untuk bikin kelas-kelasnya. Nah ini kan sebenarnya kita pengen laksanakan tahun kemarin sebenarnya sudah Pak Hans. Kalau yang kelas-kelas itu sebenarnya kita ada ide ini dari tahun kemarin. Cuman kalau tahun kemarin itu kayaknya kita tuh sulit sekali melakukan itu di Indonesia. Sangat sulit sekali dilakukan kayaknya. Nah kalau sudah kan di luar, kalau kita ikut seminar di luar, semua tentunya kelas-kelas Pak Hans. Ya, ada kelas plenary yang gede banget, betul. Ada kelas kecil-kecil gitu kan Pak Hans. Nah, jadi ya seperti Pak Daniel tadi bilang, TSCAT ya kita coba lakukan ini dengan virtual ini. Nah, memang dalam pelaksanaan virtual ini ada perbedaan yang cukup tajam ya, karena kita kan nggak bisa ngontrol orang. Nah, ini kembali lagi kepada saya, kenapa kita harus bikin yang pembicara itu, semua pembicara 70 harus menarik Pak Hans. Supaya orang kita mau acara ini bisa diikutin menjadi tempat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka dapat merubah pola pikir mereka, apa yang menjadi kuesioner mereka selama ini yang dibutuhkan dalam industri broker, maupun orang developer, orang banker, dia mau dapat informasi mengenai bisnis properti itu, dia cukup hadir di hari ini, gitu loh Pak. So, dia bisa dapat semua itu.
sehari saja dia bisa dapat apa yang dia ingin cari selama ini mungkin. Karena itu yang kita sengaja, kenapa hadirin pembicara sampai 7 yang di bawah. Kemudian yang senior di atas itu Pak Budi, Pak Toto, Pak Hendro, Pak Lukas, terus Pak Handoko yang pasti kasih insight-insight juga, ya toh. Nah, ini yang kita... Saya Pak Solihin, tergantung Pak Daniel ngasih honornya berapa. Oh, itu honornya itu loh Pak. Honornya beda dengan yang kemarin Pak Hans. Oh gitu ya? Karena ini virtual, ya Pak Hans. Honornya virtual. Jadi lahirannya pun virtual ya, maksudnya. Bukan gitu kan? Namanya virtual ya itu Pak. Dan memang kita pengennya ya gini. Misal saya ya berapa teman panitia itu menyatakan bahwa tanggal 17 November itu sebagai harinya broker Indonesia maunya. Nah, di mana broker Indonesia itu memberikan edukasi kepada semua masyarakat secara luas sehingga masyarakat bisa ngerti, oh kalau lo mau jual beli properti pakailah broker yang berlisensi misalnya gitu loh Pak Hans. Nah, jadi kita tuh mau edukasi itu semua. Jadi acara ini memang edukasi untuk semua orang. Jadi sampai ke stakeholder pemerintahan. Ya kita juga kemarin sampai memberikan surat resmi Pak Hans kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk membuka segala macam. Kita lakukan itu semua Pak Hans supaya acaranya lebih itu lagi. Jadi attention daripada pihak pemerintah Pak Hans sebenarnya. Betul. Karena kita sangat butuhkan support dari pemerintah sebenarnya Pak Hans untuk kedepannya ini kita. Karena nggak bisa lepas ya, karena situasi ini nggak bisa sendiri. Betul Pak Hans. Saya menyadari bahwa yang namanya R&B itu kalau ngomong kekompakan kompak sekali gitu ya, tetapi kekuatan itu tidak cukup, oleh karena itu harus berkolaborasi dengan pihak lain. Betul Pak. Dan R&B juga merasa bahwa tidak hanya sekedar berguna untuk diri sendiri, katanya kalau sukses itu kalau sudah bisa berguna buat banyak orang gitu kan. Betul Pak. Oleh karena ini dalam kasus ini makanya berani tuh yang namanya Pak Daniel target ribuan orang itu berani karena pasti orang butuh ini. Ya nggak mungkin nggak butuh. Nah, mungkin yang perlu dikunci adalah tanggal kali ya. Tanggal itu kan tanggal 17 November. Ya, itu pagi ya dari jam 9 ya Pak Daniel ya. Ya, pagi dari jam Pak. 9 sampai selesai sampai selesai sekitar jam 4 deh kira-kira ya. Jam 4. Oke, jam 9 sampai jam 4 gitu ya. Jadi saya sudah dapat pertanyaan nih di kanal YouTube yang soal tadi saya tanyakan, tapi nanti sebentar ya, saya bacakan sebentar. Pertanyaannya memang tadi saya tanya loh Pak Daniel. Nanti mungkin dapat penjelasan lebih detail, tapi tidak di sini ya. Nah, apakah nanti ada jadwal per kelas di R&B Summit dari setiap narasumber? Ini pasti dari Pak Hilman Pradana, ya. Ini pasti pengen ikut semua ini, ya pasti ikut semua. Saya juga lagi mikir-mikir ikut semua ini. Ya ternyata saya pasti bisa ikut adalah yang after session. Hari itu juga ada acara katanya ya. Iya. Acara yang ulang tahun itu atau Iya, karena memang itu tanggal 17 November bertepatan dengan ulang tahun R&B, Pak Han. Iya. Jadi acara ulang tahun, Pak Han, sebenarnya kita itu pengen juga teman-teman ya, ini acaranya sebenarnya karena virtual, jadi kita tuh juga ada acara R&B Got Talent, Pak Hans namanya, Pak. Wes mantap, R&B Got Talent. Gimana jadi tuh? bagi teman-teman yang Pak Daniel mungkin saking sibuknya cari donatur, lupa dia Pak Hans, ada R&B Got Talent, Pak Hans, di mana itu semua member R&B boleh ikut serta di acara itu. Nah, apa itu cerita sedikit? Jadi mereka boleh berbikin apapun, ya, mau gaya apapun yang mereka harus share di link YouTube-nya atau di link IG-nya. Kita akan nilai mereka siapa yang paling bagus, siapa yang paling dari kreativitas, dari modelnya. Pokoknya kita ada poin-poinnya Pak. Dan itu ada hadiahnya luar biasa. Itu saya juga belum tahu itu. Nah, mesti diumumkan juga itu. Itu sudah diumumkan, makanya hari ini saya umumkan lagi Pak. Karena pesertanya baru 23 kantor Pak Hans. Padahal kita ada 1.274 kantor Pak Hans. Tuh, itu baru kantornya doang kan, 1.200 berapa kan? Kalau satu kantor 10 aja kan 1.200 lebih, gitu kan? Iya. Iya dong Pak Hans. Kalau 12 ribuan. 12 ribuan. Iya. Aduh, salah ngitung saya. Kalau 20 aja, 20 udah hampir 25.000. Sampai 25.000. Iya. Nah, jadi kita tuh
Arabic Got Talent itu nanti kita akan yang paling bagus kita akan tampilin Pak Hans. Jadi gini, yang saya tangkap nih, ya mereka itu kan harus melakukan sesuatu yang menurut mereka ada peraturan-peraturannya, tapi mereka mempostingkan di sosial media mereka, betul. terus kemudian nyetor linknya ke panitia ya. Betul Pak Hans. Jadi kalau YouTube ya di link ini, kalau itu gitu ya. Kalau IG juga, FB juga di FB, mungkin di LinkedIn juga ada gitu ya. Ya. Kita lihat siapa yang paling banyak like-nya, itu kita akan lihat semua. Wes mantap. Aku boleh ikut nggak sih? Boleh. Wah ini calon juara kalau Pak Han ikut mah. Kalau Pak Hans ikut multi talent serba bisa. Bukan. Yuyun aja Pak Hans. saya mau mengerjain ketua-ketua Arebi gitu loh. Jadi harusnya kan ketua-ketua Arebi kan, mau lihat ketua Arebi dikerjain ya, masuklah ke channel saya. Itu pasti like-nya banyak gitu. Iya, betul, ya, jadi Pak Han titip pesan juga nih buat teman-teman kalau mau daftar atau ini kan kita ada hadiah door prize ya. Mungkin nanti Pak Daniel lebih detailnya. Jadi kita ada door prize dan kita dapat sertifikat. Nah, caranya gimana? Kita bisa registrasi di www.arebisummit.com. Ya, saya ulangi www.arebisummit.com. Ya, di situ didaftar. Summitnya M-nya double ya, jangan lupa. Ya, M-nya double. Ya, dan di situ nanti akan kita berikan sertifikat yang sesuai dengan nama dia saat dia registrasi. Jadi tolong kasih nama yang sebenarnya. Jadi registrasi itu penting. Ya, meskipun orang-orang suka mikir kalau YouTube ya nggak usah registrasi gitu ya. Nah, tetapi ini registrasi penting ya. Kalau nggak, walau cuma mau sekedar denger, silahkan pakai YouTube. Tapi kalau Anda itu mau dapat apa door prize tadi ya? Door prize. Nah, door prize apa Pak Daniel? Apa aja door prize? Door prize luar biasa nih Pak Han. Betul. Kita ada motor, kita ada emas, wah banyak nih pokoknya. Padahal ya nggak bayar itu ya. Nggak bayar. Padahal nggak bayar. Padahal nggak bayar. Jadi ada motor, ada emas, mungkin apa lagi Pak Daniel? Handphone. Ada ya handphone. Banyak sih, banyak yang hiburannya juga banyak Pak Han. Ada 100 Pak Han hiburan Pak Hans. Yang hiburan ada 100 macam-macam deh, ada masker, ada apa banyak deh yang hiburan. Pokoknya kita pengennya ini meriah deh, Pak Han. Tadinya tuh saya mau nyumbang hadiah, tapi begitu 100, wah tenggelam nih takutnya gitu kan. Pak Han, titip Angels-nya Pak Han, Angels-nya Maestro diminta daftar ya. Oke, baik. Pasti nih, tolong dijelasin Angels itu apa sih Pak Han? Maestro Angels ini adalah staff di Maestro ya yang memang punya spesialisasi tersendiri. Saat ini cuma ada 8 yang aktif dalam artian memang full ya. Nah, nanti ada yang namanya standby angels, itu yang mantan angels tetapi terus pindah luar kota atau menikah atau apa gitu ya. Jadi mereka kalau lagi begini nih bisa dikerahkan juga. Ya, kerahkan buat daftar. Karena ini berguna sekali, Pak. Buat bantu juga oke. Buat bantu Arebi pun dengan senang hati. Hari ini aja nih, acara kita ini ada 2 angels yang membantu. Satu adalah Yuyun, satu lagi adalah Fitrah. Dia 2 yang membantu sudah untuk acara ini. Ya, oke. Ya, dengan senang hati. Ini terima kasih. Sejujurnya nih Pak Daniel, yang saya merasa kelebihan daripada Pak Sulihin, daripada Pak Daniel. Maaf nih sebelumnya, saya harus mengatakan Pak Sulihin tuh bisa bikin saya kanannya hilang. Kalau Pak Daniel enggak, karena cuma bisa virtual doang. Biasanya kalau saya datang itu ya hebohnya setengah mati gitu ya, foto sana, foto sini gitu kan. Terus kemudian sekarang nih nggak bisa nih. Kalau foto biasanya foto begini doang nih, gimana coba? Iya. Tapi luar biasa ya. Oke, baik. Ini kan waktu berjalan terus ya, teman-teman semua. Kita ini kelihatannya sih nggak ada pertanyaan, tetapi setelah ini kita akan buka sesinya dalam artian kita bisa chit-chat ya, tidak di-streamingkan. Jadi gini, mungkin dari masing-masing, mungkin dari Pak Daniel, dari Pak Lukas maupun Pak Solihin, ini pengen punya harapan apa? Tadi kan Pak Daniel sempat mengungkapkan, tapi maksudnya sebagai closing daripada acara kita ini, apa sih yang diharapkan? Mudah-mudahan nih tiga-tiganya tidak sama ini yang diharapkan, atau kalaupun sama berarti tiga-tiganya kompak kan gitu. Silakan, mungkin dari siapa dulu? Kompak nyontek. Dari Pak Sulihin dulu, gantian Pak Sulihin, punya harapan apa? Di luar doa loh Pak, di luar doa. Ya yang jelas ya pasti berdoa kalau saya Pak Hans.
gitu ya. Jadi gini, kalau harapan saya dari acara ini, Pak Hans, jelas ya kita pengen, misalnya untuk teman-teman broker ya Pak Hans ya, Ya. kita harap teman-teman broker itu lebih lagi melihat benefitnya menjadi anggota RIB, Pak Hans. Kalau teman-teman broker, mereka melihat kelebihan jadi anggota RIB, bisa memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka mendapatkan shiftingnya untuk berbisnis mereka ke depan, Pak Hans, karena ini kita memang siapin orang-orang yang untuk membantu mereka, Pak Hans. Terus knowledge-nya mereka juga kita tambahin di sini kalau untuk mereka semua, Pak Hans. Nah, jadi di acara ini kita mengharapkan bukan dari broker itu, kalau misalnya dari orang luar, investor developer. Nah, kalau developer udah jelas bahwa apapun yang terjadi, bisnis ini sebenarnya masih tetap bagus kok kalau menurut saya. Tapi kita lihat aja, tergantung dari silakan nanti Pak Hendro, Pak Budiarsa dan Pak Toto Lusida akan bercerita lah itu terhadap itu. Nah, bagi investor ataupun orang masyarakat umum, properti masih merupakan investasi yang menarik nggak sih? Mungkin kan itu Pak Hans. Sekarang orang main saham lah, main apa, tapi properti bagaimana? Nah, ayo dengar di acara ini juga, saya pikir mereka pasti akan mendapatkan insight-insight untuk meyakinkan mereka, untuk memberikan pengetahuan mereka, sehingga di tahun berikutnya kalau dia ada dana atau dia bisa invest yang tidak salah mungkin Pak Hans di sana. Nah, itu harapan saya sih sebenarnya Pak Hans. Kalau kita bicara soal formula, terus kemudian ini resep manjur mungkin susah ya. Iya, susah. Tapi Pak, kalau insight itu pasti dapat, nggak cuma sedikit, itu pasti banyak banget ya. Yang sesi before lunch aja itu ada 7 narasumber yang luar biasa. Yang after lunch ada 4 narasumber yang luar biasa juga, dan 1 narapidana yang biasa-biasa saja, kan gitu. Nah, oke, paling berperan narapidananya Pak Hans. Dari Pak Lukas, semoga Pak Lukas. Ya harapan ya kami ya tentunya ya dengan penyelenggaraan RIB Summit ini ya itu satu. Tunggu, saya potong sedikit Pak Lukas. Pak Daniel lagi pusing. Ini kalau semua udah diomongin, gue ngomong apa? Ini udah diborong semua kayaknya. Kita terima kasih aja, Pak Han. Iya, terima kasih. Pak, saya ada tambah di Pak sebenarnya. Apa Jangan lupa, kita itu acara kita sekali ini tetap dipandu oleh dua MC kita yang kocak Pak Hans. Oh iya, itu MC. Iya, si Ros sama Tony Pak Hans. Woi, itu pas MC yang kontrak seumur hidup kali rasanya. Kontrak seumur hidup Pak Hans itu. Ya, namanya MC MA itu, bukan MC. Ya, MC abadi. MC abadi itu ya. Itu MC abadi kita tuh Pak. Jangan lupa Pak Hans. Jadi pasti akan sangat heboh dia. Sekali ini Pak Hans. Oke. Ya, saya lanjutin punya saya. Ya, monggo silakan Pak. Ya, harapan saya tentunya dengan penyelenggaraan RIB Summit ini ya, ini merupakan satu bentuk sumbangsi lah, kontribusi dan apresiasi dari RIB ya, buat insan properti di tanah air yang tadi disebut ada stakeholder-nya ya, bukan melulu broker properti. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Pak Sulihin juga ya, buat teman-teman investor atau mungkin yang biasa beli properti ya jangan ragu, ini waktu yang tepat untuk beli properti ya. Sedangkan untuk orang awam yang biasa menggunakan jasa broker properti ya gunakanlah, carilah broker properti yang memang resmi dan berlisensi ya, atau punya license ya. Dan tentunya juga buat teman-teman developer jangan ragu ya, saat ini juga saat yang timing yang tepat juga untuk kita tetap launching karena supply di market tuh tidak banyak ya. Dan ya buat teman-teman broker properti ya nggak usah malu dengan profesi ini ya, asal kita profesional dan asal kita punya lisensi ya, itu udah sama halnya kita dengan profesi-profesi lainnya ya. Itu harapan kami Pak Han. Baik. Oh, bener kan Pak Han? Udah ambil semua Pak Han. Saya borong ya. saya dari tadi sudah berpikir, lihat kan dari ekspresi itu kan ketahuan Pak Daniel pasti bingung. Ngomong apa? Gelisah ya. Pak Daniel kalau boleh saya bantu saya cuma tambahin aja nih Pak Han. Ya, saya cuma tambahin aja. Ya, soalnya kan tadi yang inti-intinya udah disampaikan semua sama Pak Sulihin dan Pak Lukas. Jadi saya rasa gini Pak. Ya kita semua tahu lah bahwa industri properti itu kan beberapa tahun terakhir ini ya bisa dibilang mengalami kontraksi lah. Ya kita nggak bisa tutup mata lah, dari sejak tahun 2014 sampai sekarang itu ya ternyata memang tidak se-hot lagi pada waktu 2012-2013 Pak Han gitu. Nah saya juga melihat juga banyak juga kita para agent properti itu justru kehilangan confidence lah istilahnya untuk menjalankan bisnis ini gitu. Padahal sebetulnya
ini hal yang berbeda yang dipikirkan oleh para maestro properti tersebut, Pak Han, gitu loh. Nah, harapannya adalah dengan seperti ini, dengan virtual ini, kita juga mengundang narasumber juga yang memang kompeten di bidangnya, ini bisa mengembalikan lagi gitu confidence level kita, para agent itu. Untuk kita juga kembali fokus untuk mengembangkan industri di properti di Indonesia, Pak. Karena memang perkembangan properti itu nggak bisa dilepaskan dari para agent sih sebetulnya. Ya kan, jadi agent ini merupakan salah satu penggerak pasar juga sebetulnya gitu. Nah, apabila kita kuat, istilahnya kita confidence tentang tentang pertumbuhan properti di masa depan gitu ya. Tentunya ini juga berimpact positif untuk para developer juga in the end gitu. Ini yang sebenarnya message yang kita pengen bagikan sih di RMB Summit ini. Makanya kenapa memang ide dari Pak Lukas untuk menghadirkan para tokoh-tokoh yang sebenarnya bisa dibilang begawan lah dari properti industri ini, Pak. Ya udah 30 tahun mereka tahu bagaimana menghadapi krisis dan segala macam gitu kan. Ini bisa memberikan kepada kita kepastian lah bahwa properti industri itu masih tetap bagus kok ini untuk ke depan gitu kan. Cuma mungkin cara-cara kita dalam pemasaran itu yang mungkin akan berbeda gitu. Apalagi pandemi, kemarin juga dapat kesaksian dari salah satu developer yang melakukan penjualan secara virtual, ternyata bisa gitu di zaman sekarang ini penjualan virtual tuh memungkinkan gitu. Nah, beberapa agent kita juga berhasil menjual hanya dengan menggunakan iklan di sosial media, Pak. Gitu loh. Nah, ini mungkin yang bisa kita explore gitu. Makanya kenapa kelas edukasinya juga kita buat menyeluruh gitu loh, Pak Han. Itu sih ya harapannya adalah ya kita para agent itu bisa mengambil kesempatan yang baik ini untuk sama-sama kita belajar dan mengupgrade masing-masing dari diri kita gitu. Supaya kita bisa relevan dengan perubahan yang terjadi, Pak Han. Mungkin seperti itu, Pak Han. Wes, luar biasa. Memang begitulah. Jadi para pemirsa yang ada di rumah, ya tadi sudah disampaikan harapan dari Sekjen DPP RIB Pak Sulihin Wijaya, juga dari Ketua DPP RIB yaitu Pak Lukas Pong, dan juga Ketua Panitia daripada The Biggest Real Estate Summit 2020. Ya, saya mungkin merangkum sederhana saja satu, bahwa ini tidak hanya untuk insan properti, ini juga bermanfaat untuk para stakeholders. Kita bisa melihat paling mudah adalah dari narasumbernya. Nah, pertanyaannya kalau sekarang ini ada yang baru, narasumbernya siapa aja sih gitu kan? Nah, Anda tinggal masuk ke sosmednya daripada RIB, yaitu ada DPP RIB ya, ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga YouTube-nya DPP RIB. Silahkan juga diakses karena di sana ada ceritanya lengkap tentang siapa aja yang akan menjadi narsumnya, termasuk apa saja yang dibicarakan. Yang tinggal kurang dari Pak Daniel Handoyo nanti adalah bagaimana ternyata orang-orang ini antusias ingin mengikuti semuanya. Saya pribadi juga sama, antusias ingin mengikuti semuanya, tujuh-tujuhnya, bukan cuma salah satunya. Ya, tujuh-tujuhnya saya pengen ikut, dan saya dimungkinkan karena saya baru dapat sesi nanti membantu menjadi moderator di siang hari after lunch. Ya, jadi pasti saya dapat yang 4 orang itu gitu ya, tetapi yang pertama tentu saja saya ini. Itu satu. Yang kedua, bagi teman-teman semua yang biasa menjadi supporter untuk acara ini, seperti yang kita tahu, acara ini akan jadian besar dan acara ini akan diikuti oleh demikian banyak orang. Ya, jika seandainya Anda sekarang ini masih ragu-ragu atau merasa bahwa aduh biasanya gue gede tapi kali ini susah, potong kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Itu tadi harapan daripada Pak Daniel. Silahkan tetap berkontribusi ya, jangan ragu-ragu lagi. Kenapa? Ya kita tahulah situasi itu kan seperti ini gitu ya. Ya pada saat susah kita katanya kalau berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing, kalau berat sama dipikul gitu kan. Ini kalau yang jinjing ini kalau yang mikul banyak, ini kan akhirnya jadi seru juga. Dan apapun yang dilakukan tidak hanya berguna untuk RIB atau anggota RIB, tetapi kepada masyarakat banyak yang berkaitan dengan properti. Nah, yang ketiga tentu saja bagi Anda yang sudah mendaftar, bagi Anda yang ikutin acara ini, jangan diam saja. Kalau Anda tahu bahwa ini bermanfaat buat orang lain, ya sebarkanlah, ya ceritakanlah kepada yang lain, ajalah mereka untuk ikut, ya minimum ikut, ya. Dan sekali lagi ini enaknya adalah apa? Free of charge, itu satu. Dan kemudian kalau mau mendaftar itu bisa dapat door prize dari mulai motor, tadi handphone,
terus apa lagi tadi saya Mas. sudah lupa. Emas. Kita udah ya. bagi-bagi emas, Pak. Bagi-bagi emas. Oh, kapan lagi ya? Dan ini bukan kaleng-kaleng, bukan tipu-tipu. Kenapa? Organisasinya jelas, ya. Organisasinya jelas. Itu kalau sampai kaleng-kaleng tipu-tipu tuh Anda tinggal ketik Lukas Bom, ketahuan alamatnya di mana. Sulihin Wijaya ketahuan alamatnya di mana. Daniel Nandoyo ketahuan alamatnya semua di mana. Ya, nah, teman-teman semua. Dan waduh, yang apes juga adalah saya nih. Saya juga ketahuan alamatnya di mana. Tapi ini organisasi ini sudah tahun berapa ya Pak ya ini organisasi dari 92, jadi 92 28 tahun. ya. 28 tahun. Besok itu 28 tahun. Jadi 28 tahun ya, kalau Anda nanya kepada saya apakah sering bermasalah? Iyalah, hidup itu kan sering bermasalah. Wong kita sendiri sekarang juga bermasalah gitu kan. Tetapi AREBI sebagai organisasi tidak bermasalah ya, tidak bermasalah sama sekali ya. Lepas dari masalah, setiap ketua itu selalu punya gayanya sendiri, tapi masing-masing itu sama tujuannya, yaitu membesarkan AREBI, bukan untuk AREBI saja, tapi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, itu yang mungkin bisa menjadi penutup. Kalau saya tidak kurang ya, mestinya begitu ya. Dan sekali lagi teman-teman semua yang ada di sini, para pemirsa dan juga nanti yang akan nonton ini setelah ini, ya, itu satu, pastikan Anda ikut. Ya, kosongin jadwal tanggal 17 November. Pastikan Anda ikut. Yang kedua adalah jangan cuma Anda, kalau Anda tahu itu baik. Ajak lain. Ya, ajak yang lain. Jadi waktu diajak yang lain, terus kemudian apakah harus orang properti? Tidak. Ya, tidak. Pokoknya yang selama Anda masih tinggalnya itu di bawah yang bangunan yang ada atapnya, artinya itu properti gitu ya. Ya, maka itu akan bermanfaat. Ya, nanti akan belajar banyak sekali. Oke. Dari saya mungkin itu. Terima kasih banget kepada para narasumber, dari Ketua Panitia The Biggest Real Estate Summit, yaitu Pak Daniel Nandoyo, dari Ketua DPP AREBI itu adalah Pak Lukas Bom, dan dari Sekjen DPP AREBI adalah Pak Sulihin Wijaya. Ini hari ini sore-sore kita ngobrol santai, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat besar sekali untuk tidak hanya untuk AREBI, tetapi untuk semua. Seperti yang dikatakan Pak Lukas tadi, dari kita oleh kita, dan untuk semua. Ya, saya Andoko Wijnyawargo, mohon pamit. Streamingnya saya akan lepas, tetapi saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman yang ada di Zoom, ya, untuk masuk dan kemudian kita akan berinteraksi. Ya, saya Andoko Wijnyawargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating. Ya, untuk Anda semua, untuk AREBI dan kemudian untuk Indonesia. Terima kasih.